Jadi maksud daripada pencuriannya digunakan untuk apa ini? Kebutuhan harian. Hah? Kebutuhan harian menjelang lebaran. Kebutuhan harian. Ini pembelaan Ron. Kebutuhan harian. Sudah berapa kali ngelakuin? Terus kali. Untuk hasilnya sudah ada dibelikan habis ya? Sudah dibelikan habis. Uang hasil daripada penjualannya sudah dibelikan semuanya. Makan hari-hari Pak. Ini sudah kenal sama saudara IM-nya, kok bisa langsung dijual sama dia? Iya. Sudah kenal dia melalui perantara juga. Ada pesanan ya? Pesanan. Emang sering jual ke sana ya? Nggak pernah. Biasanya berapa satu dijual? Nggak pernah baru kali ini lah Pak. Biasanya berapa satu dijual? Kali ini nggak baru jual 2.800. Ya, 2.400. Nah, ini menurut laporan polisi adalah pencurian mengenai bermotor. Namun setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata kita temukan adalah tindak pidana penggelapan. Dikarenakan kronologis kejadiannya tidak sesuai dengan kronologis BAP daripada tersangka. Untuk demikian, ini kita membuat laporan polisi penggelapan kendaraan bermotor kedua. Maksud penggelapan gimana nih Intan? Bahwasanya kronologis kejadiannya sebenarnya adalah korban dipinjam sepeda motornya, kemudian dijual kepada tersangka yang berada kita temukan pengembangannya. Ya, modus baru atau? Sebenarnya bukan modus baru, tapi dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, karena antara korban dan tersangka adalah saling kenal dan juga kerabat baiknya waktu bekerja dulu. Kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah tanggal 28 Mei, seminggu sebelum Lebaran, dan juga dimaksudkan bahwasanya menjual ini nanti hasilnya untuk Lebaran, membeli baju dan lain sebagainya. Ya, SK dari mana? Tersangka sendiri beralamat di asli Medan, di Gang Amal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan. Inisialnya ES. Kronologis kejadian bahwasanya korban waktu itu sedang berada di terminal bus untuk melaksanakan membawa anaknya ke terminal, karena korban juga mantan sopir daripada angkutan dan dia mungkin akan melamar kerjaan di loket terminal. Berjumpa dengan tersangka yang dulunya adalah kerabat atau mungkin kawan saat dia bekerja sebagai sopir di angkutan L300. Setelah korban berjumpa dengan tersangka, kemudian tersangka meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk membeli rokok. Namun setelah ditunggu beberapa jam kemudian, ternyata tersangka tidak kunjung kembali, dan setelah didapati tersangka sudah menjual kendaraannya pada penadah dengan harga 2.400.000 tanpa surat-surat kendaraan bermotor. Dua-duanya ini dipinjam caranya. Iya. Bang, ulang inisial tersangka kan ada dua nih, tadi baru sebutin satu. Inisial tersangka untuk tersangka pencuriannya berinisial ES, 38 tahun, pekerjaan sopir dari Kota Medan. Kemudian untuk penadanya berinisial IM, 31 tahun, berprofesi sebagai tukang bangunan, tukang relief, beralamat di Dusun Lagang, Desa Gelanggang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren.